Bacaan diambil dari Injil Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan." Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita telah mendengarkan bahwa kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Yesus bukan hanya membacakan kitab Nabi Yesaya, tetapi Yesus menggenapi nas yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Perlu kita ketahui bersama bahwa peristiwa tersebut terjadi di sinagoga, tempat di mana orang-orang Yahudi berkumpul untuk berdoa dan mendengarkan pewartaan. Sebenarnya, sinagoga digunakan bukan hanya untuk kepentingan beribadah saja, tetapi juga digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan. Dalam sinagoga itulah masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan dibicarakan dan coba ditemukan solusinya. Muncul pertanyaan dalam pikiran kita, bukankah tempat beribadah orang Yahudi pada waktu itu adalah Bait Allah? Ya, Bait Allah juga memang tempat beribadah bagi mereka. Bait Allah adalah pusat peribadatan mereka. Di Bait Allah lah secara khusus mereka beribadah, dan secara khusus mereka mempersembahkan kurban. Sementara di sinagoga mereka tidak mempersembahkan kurban. Dan kita perlu ingat, tidak semua orang dapat secara rutin dapat ke Bait Allah
untuk menjalankan ibadah mereka. Bait Allah letaknya di kota Yerusalem, dan kita ingat bahwa Yesus, Maria, dan Yosef datang ke bait Allah untuk melaksanakan kewajiban ibadahnya membutuhkan waktu 3 hari. Maka orang-orang yang tidak memiliki akses ke sana dengan mudah, orang-orang tersebut memilih sinagoga menjadi alternatif bagi ibadah mereka. Di sinagoga itulah mereka beribadah, mendengarkan sabda Allah, dan berdoa. Di sinagoga biasanya dibacakan kitab Taurat ataupun Torah, yaitu 5 kitab Musa, atau Haftorah yang merupakan kitab para nabi. Nah, pada peristiwa yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus membacakan Haftorah, kitab para nabi, dan secara khusus lebih tepatnya kitab Nabi Yesaya. Tentu saja kitabnya tidak semodern yang kita punya dalam bentuk buku. Pada waktu itu yang dinamakan kitab berupa gulungan yang dibuat dari bahan papirus ataupun perkamen kulit binatang. Yesaya menubuatkan akan datangnya Mesias. Ya, Yesus memang menggenapi nas tersebut. Kita ketahui bahwa dalam karya-karya Yesus, Yesus mewartakan kabar baik kepada orang miskin, menyembuhkan orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas dari hukuman, dan lain sebagainya. Tidak heran kalau pada waktu itu banyak orang yang berharap bahwa ia adalah Mesias. Tetapi Yesus bukanlah Mesias dalam arti politik seperti yang orang-orang pada waktu itu harapkan. Yesus bukanlah Mesias dalam arti duniawi. Yesus adalah Mesias dalam arti rohani. Ia menghapuskan dan membebaskanmu dari hutang, belenggu, dan penjara dosa. Ia membebaskanmu dari perbudakan berhala-berhala, dan ia menuntunmu ke tanah air surgawi. Itulah artinya ketika ia mengatakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini saya ingin mengajak Anda untuk fokus pada satu ayat yang kita dengarkan hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 31. Di sana dikatakan, pada hari ini genaplah nas tadi pada waktu kamu mendengarnya. Mari kita hening sejenak. Sekurang-kurangnya, paling tidak Anda pergi ke gereja setiap minggu untuk mendengarkan sabda Allah. Bahkan mungkin ada yang setiap hari mengawali hari dengan mengikuti misa pagi, dan pasti di situ Anda mendengarkan sabda Allah. Yesus bukan hanya membacakan kitab, tetapi menggenapi kitab. Sampai di sini, bukankah sudah seharusnya kita yang mendengarkan sabda Yesus di gereja juga berusaha menggenapi sabda itu dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita sudah hidup saling mengasihi? Jangan-jangan kita hidup malah saling membenci dan saling memaki. Apakah kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita?
Jangan-jangan kita malah mengutuki dan bukan memberkati. Apakah kita sudah hidup dengan rendah hati? Jangan-jangan kita lebih suka menggurui daripada memilih untuk mengoreksi diri sendiri. Apakah kita sudah hidup menolak godaan-godaan setan? Jangan-jangan kita malah memuji dan menjadi pemuja kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh setan. Apakah kita sudah hidup membantu dan menolong orang miskin? Jangan-jangan kita malah menindas, memanfaatkan orang miskin demi mengumpulkan pundi-pundi materi. Anda bisa meneruskan daftar pertanyaan tersebut secara pribadi. Di akhir renungan ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mendengarkan lagu yang berjudul "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Lewat lagu itu, kita diingatkan agar kita memanfaatkan hidup dan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik, banyak tindakan-tindakan yang saling menebarkan benih cinta kasih. Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.